warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despi Silviaros. Saya Salma Primasari Dewi. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai sintaks dalam 10 bahasa pemrograman. Sebelumnya jangan lupa share, like, komen, dan subscribe video ini. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan membahas mengenai sintaks dalam bahasa pemrograman. Yang pertama ini adalah mengenai sintaks dalam bahasa pemrograman C. Di sini tertuliskan yang pertama yaitu ada pagar dan juga include. Include di sini berfungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada suatu file. File di sini berekstensi .h. Contohnya yaitu studio.h. Di sini library untuk standar input dan juga output. Kemudian di bawahnya yaitu ada integer main. Integer main ini adalah tipe data yang dikembalikan program utama dalam sebuah codingan nantinya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu terdapat kurung kurawal. Kurung kurawal ini adalah tipe data yang dikembalikan program utama dalam untuk atau yang berisi sebuah kumpulan statement atau ekspresi di dalamnya untuk mencetak suatu program. Nah, di sini dalam isi suatu programnya yaitu print atau cetak. Cetak dalam penulisan statement yaitu untuk mencetak serangkaian tipe data yaitu string yang terdapat di antara tanda kutip. Kemudian diakhiri dengan tanda titik koma atau semikolon ini. Jika tidak disertai titik koma seperti ini, maka program yang dijalankan yaitu akan error. Kemudian sintaks dalam bahasa pemrograman yang kedua yaitu adalah Java. Di sini dalam sintaks pemrograman Java ada public yaitu akses modeler yang tidak hanya public namun ada beberapa jenisnya seperti private dan juga trusted. Kemudian dilanjutkan dengan ada tulisan kelas. Di sini kelas yaitu nama kelas yang akan menjadi seperti sebuah judul. Di sini nama kelasnya yaitu adalah tampilkan salam. Kemudian di sini dalam bahasa pemrograman Java ada tipe kembalian yaitu suatu metode yang dapat memiliki nilai kembalian ataupun tidak. Suatu nilai yang tidak memiliki kembalian menggunakan keyword void. Sedangkan yang memiliki kembalian diberikan keyword sesuai tipe data yang diberikan. Kemudian diikuti dengan sebuah metode. Kemudian setelah itu ada pemanggilan suatu fungsi yang akan dicetak atau menjadi output dalam suatu program yang dibuatnya. Di sini untuk mencetak yaitu ada perintah untuk menampilkan kata Assalamualaikum. Ini adalah body yang merupakan suatu isi perintah yang diinginkan atau dijalankan nantinya. Kemudian sintaks dalam bahasa pemrograman yang ketiga yaitu ada bahasa pemrograman Python. Nah, di sini yang pertama ini dalam sintaks pemrograman Python ini ada pagar, kemudian ada tulisan membuat fungsi. Nah, membuat fungsi ini adalah sebuah komentar yang jika dituliskan tidak akan dieksekusi dalam pemrogramannya. Kemudian yang di bawah ada div. Div ini merupakan pendeklarasian fungsi yaitu untuk menampilkan tampilkan salam. Ini adalah fungsi nama fungsi yang nantinya akan dijalankan. Kemudian dilanjutkan dengan ada print yaitu cetak. Ini adalah suatu perintah untuk menghasilkan suatu output yang diinginkan. Di sini yaitu ada dalam di antara dua tanda kurung
yang berisi Assalamualaikum. Kemudian nantinya akan menghasilkan output yang diinginkan ini. Lanjutkan dengan bahasa pemrograman yang keempat, yaitu ada bahasa pemrograman Pascal. Dalam sintak Pascal ini menampilkan atau yang harus digunakan adalah di sini ada program di sini, yaitu merupakan suatu judul dari program yang akan kita buat. Di sini program yaitu menampilkan salam. Kemudian ini ada UCRT, yaitu unit yang ada pada Pascal. Nah, tanpa adanya uses ini maka tidak dapat menjalankan fungsi-fungsinya, baik fungsi output maupun fungsi input. Kemudian di sini ada pendeklarasian variabel dan tipe data yang digunakan. Ini variabel yang digunakan adalah dengan nama yang termasuk dalam tipe data, yaitu string. Kemudian di sini ada begin, yaitu suatu perintah untuk memulai suatu program yang akan dijalankan. Di sini program yang akan dijalankannya kita tulis untuk write line, yaitu berisi suatu input Assalamualaikum yang kemudian nantinya akan menghasilkan output Assalamualaikum juga. Kemudian siapakah nama Anda? Siapakah nama Anda ini bisa diisi dengan nama-nama, kemudian diakhiri dengan kata N ini. Kemudian bahasa pemrograman yang kelima, yaitu ada bahasa pemrograman PHP. Di sini sintaks dari bahasa pemrograman PHP seperti ini dalam dasarnya. Di sini diawali dengan tag pembuka, kemudian diikuti dengan tanda tanya dan juga nama dari bahasa pemrograman itu. Ini untuk memberitahu server bahwa program yang dijalankan adalah bahasa pemrograman dari PHP. Nah, kemudian di bawahnya yaitu ada sebuah komentar yang diawali dengan tanda /2 ini. Komentar ini yang jika dituliskan namun tidak akan dieksekusi dalam output programnya. Kemudian di bawahnya yaitu ada echo yang merupakan built-in function yang sudah ada dalam PHP itu sendiri. Nah, echo ini berfungsi untuk menampilkan suatu output yang diinginkan, kemudian diakhiri dengan tanda semikolon atau tanda titik koma. Nah, di sini output yang diinginkan yaitu untuk menampilkan salam berisi Assalamualaikum. Kemudian diakhiri dalam sintaks PHP ini diakhiri dengan dengan tanda tanya, kemudian diikuti dengan tik penutup. Keenam yaitu sintak dalam bahasa pemrograman C++. Di sini ada include, bagian dari struktur bahasa, tujuannya untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. IOStream itu untuk kegiatan input dan output. Kemudian integer main. Setelah itu ada standard code untuk menampilkan output ke layar. Kemudian return 0 untuk memberitahu bahwa kode telah selesai. Yang ketujuh, sintak dalam bahasa pemrograman C#. Untuk C# ini merupakan penulisan strukturnya, dan untuk menampilkan Assalamualaikum itu menggunakan sintak console write line. Selanjutnya yang ke-8 ada sintak dalam bahasa pemrograman JavaScript. Untuk menulis program pada JavaScript, kita menuliskan pada text script seperti ini. Lalu di dalamnya kita tulis perintah untuk menampilkan Assalamualaikum dengan menggunakan sintak seperti ini. Yang ke-9 ada sintak dalam bahasa pemrograman Ruby. Nah, untuk bahasa Ruby ini sangat simpel. Untuk menampilkan tulisan Assalamualaikum cukup menuliskan sintak put dan di dalam tanda kutip
menuliskan kata yang ingin ditampilkan. Kemudian yang ke-10 ada Swift. Swift ini sangat simpel juga, sama seperti Ruby. Untuk menampilkan tulisan Assalamualaikum, cukup menuliskan sintak print line, kemudian di dalam tanda kutip menuliskan kata yang ingin ditampilkan, dan diakhiri oleh sintak N. Sekian pembahasan video dari kami. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.